Baik, kita hari ini akan membahas tentang surat jawaban dan eksepsi dalam gugatan perdata, dalam kasus perdata ya. Nah, tolong kita lihat bahwa setelah dilakukannya gugatan, maka tergugat berkewajiban untuk menyampaikan yang namanya surat jawaban ya. Nah, surat jawaban tentu di dalamnya nanti akan berbicara tentang dalil-dalil yang diungkapkan oleh tergugat, apakah dia menyetujui, apakah dia menolak, ataukah yang menyangkut tentang keperdataan itu terkait dengan hukum acaranya sudah sesuai nggak, kompetensi relatif, kompetensi absolut. Inilah yang disebut sebagai eksepsi. Nah, kita akan kupas tuntas satu persatu bagaimana bentuk surat jawaban tersebut sehingga surat jawaban nanti bisa diterima oleh majelis hakim sehingga gugatan penggugat bisa dinyatakan tidak dapat diterima atau juga ditolak. Kita lihat satu persatu. Nah, makna surat jawaban adalah berupa surat ya. Bisa juga disampaikan secara lisan, bisa juga tertulis. Tapi pada umumnya kalau menggunakan kuasa hukum selalu dibuat secara tertulis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang disampaikan oleh tergugat atau turut tergugat untuk menangkis dan menyangkal ya dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya. Dalam memberikan bantahan atau sanggahan tersebut, biasanya dalam surat jawaban berisi dalil-dalil tangkisan. Nah, tangkisan-tangkisan ini ya sering disebut sebagai eksepsi ya. Baik pidana maupun perdata punya eksepsi. Nah, selain bertahan terhadap pokok perkara, jadi bantahan-bantahan terkait dengan pokok perkara tersebut, tergugat juga ya dapat juga mengajukan gugatan, namanya gugatan rekompensi. Nah, tapi nanti kita ada slide khusus atau konten khusus mengenai gugatan rekompensi. Hari ini kita lihat tentang surat jawaban dan eksepsi terlebih dahulu. Nah, kalau bicara tentang surat jawaban tadi, apa yang menjadi dasar hukum surat gugatan tersebut, dasar hukum surat jawaban ya. Kita lihat dasar hukum surat jawaban. Di pasal 121 ayat 2 HIN mengatakan ketika memanggil yang digugat ya, yang digugat tentu tergugat atau turut tergugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan. Jadi waktu dia diberitahukan kepada tergugat, tergugat itu mendapatkan yang namanya salinan gugatan. Jadi dia sudah tahu isi gugatan tersebut ya, dia baca dan juga dia nanti hadir pada saat pembacaan gugatan. Nah, waktu hadir itu dia bisa langsung membuat jawaban atau juga dia bisa nanti meminta waktu. Nah, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab ya, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. Jadi di pasal 121 dikatakan ketika memanggil tergugat diberikan surat gugatan dan dia harus hadir, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat ya. Jadi dia kalau dia tidak bisa baca tulis Pak, nah sama yang dikatakan sebelumnya, kalau tidak baca tulis akan dibantu oleh panitera untuk mencatat apa isi jawabannya. Jadi tergugat bisa menjawab atau bahkan dia juga bisa nggak usah menjawab ya. Artinya kalau dia nggak menjawab berarti dia setuju ya, tidak menjawab berarti dia setuju ya. Contohnya apa? Contohnya kita lihat ada beberapa kasus ya, contohnya kasus perceraian di mana dua belah pihak sudah setuju ya, dia nggak perlu menjawab, bahkan kadang tidak hadir supaya prosesnya lebih cepat. Nah, banyak trik seperti itu dilakukan ya. Kalau kasus perceraian tergugatnya nggak mau hadir supaya first take nanti putusannya. Nah, tapi di sini dia menjawab tuntutan itu dengan surat ya. Isinya ada mematahkan dan harus dimasukkan dengan surat jawaban dan melakukan tangkisan. Nah, tangkisan-tangkisan inilah yang disebut dengan eksepsi. Apa itu eksepsi? Nah, menurut Yahya Harahap, eksepsi adalah tangkisan
atau bantahan yang ditujukan yang memuat hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan. Jadi secara formil, ya. Jadi dia tidak menyangkut tentang pokok perkara, tapi dia menyangkut tentang syarat formil suatu gugatan. Hukum acaranya sudah benar enggak seseorang ini dalam mengajukan gugatan tersebut, ya. Jadi cacat formil, pelanggaran terkait dengan cacat formil, bukan cacat material, ya, bukan pokok perkara, ya. Tetapi dengan cacatnya formil tadi bisa mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, ya. Jadi eksepsi kalau dikabulkan maka gugatan tidak dapat diterima dan pokok perkaranya tidak akan diperiksa. Nah, terdapat 3 unsur eksepsi. Jadi klasifikasi eksepsi itu ada 3. Pertama adalah jawaban tergugat berisi bantahan atau sanggahan. Terus bantahan sanggahan tersebut tidak terkait dengan pokok perkara dan bertujuan agar gugatan itu tidak dapat diperiksa. Nah, bagaimana dan kapan mengajukan eksepsi? Eksepsi itu harus, ya, kalimatnya harus diajukan pada saat mengajukan surat jawaban. Ya, walaupun dalam konteks eksepsi absolut dikatakan setiap waktu bisa diajukan, tapi dalam prakteknya umumnya, ya, dalam prakteknya karena nanti menyangkut tentang putusan selah, maka gugatan itu harus diajukan ataupun eksepsi tersebut harus diajukan pada saat mengajukan surat jawaban, ya. Jadi jangan lupa waktu Anda mengajukan eksepsi, gunakan kesempatan itu masukkan dalam surat jawaban. Makanya topiknya kita adalah surat jawaban dan eksepsi. Nah, surat jawaban isinya apa saja? Nah, kita akan lihat unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam surat jawaban yang tidak boleh tidak. Nah, kita akan mempelajari satu persatu apa saja unsur-unsur tersebut sehingga nanti surat jawaban itu bisa diterima oleh majelis. Pertama, kita lihat di sini adalah nomor dan tanggal surat. Jadi, surat jawaban tentu harus ada nomor dan tanggal surat. Kenapa ada nomor? Terkait dengan surat jawaban yang diwakilkan kepada kuasa hukum. Tapi kalau secara pribadi Anda mengajukan surat jawaban tidak perlu karena bukan dari official kantor, ya, secara pribadi. Tapi kalau dengan kantor harus ada nomor dan tanggal kapan surat dimasukkan. Nah, terkait dengan surat tanggal surat jawaban, ya, harus diperhatikan surat jawaban itu harus lebih belakangan tanggalnya dibandingkan dengan surat kuasa, karena tergugat yang diwakili oleh kuasa hukum harus terlebih dahulu memiliki surat kuasa baru bisa mengajukan yang namanya surat jawaban, ya. Jadi surat jawaban itu tidak boleh lebih dulu tanggalnya dibandingkan dengan surat kuasa. Jadi surat kuasa dulu diberikan, kuasa untuk mengajukan surat jawaban, ya. Nah, jadi tanggal harus diperhatikan, ya. Tanggalnya harus lebih dulu surat kuasa daripada tanggal surat jawaban. Itu yang nanti kita lihat. Lalu apa? Tujuan surat jawaban. Kemana ditujukan? Surat jawaban ini perihalnya surat jawaban tentunya, ya. Para pihak dalam eksepsi, dalam pokok perkara, permohonan dan penutup. Nah, kita akan bahas satu-satu, ya. Kita akan bahas satu-satu unsur-unsur ini apa-apa saja. Yang pertama terkait tadi saya sebutkan mengenai nomor dan tanggal surat jawaban. Sekali lagi, tanggal surat jawaban harus memiliki informasi tentang kapan surat jawaban itu dimasukkan. Nah, sekali lagi harus diperhatikan surat jawaban tersebut harus tanggalnya lebih belakangan dibandingkan dengan surat kuasa. Yang kedua adalah tujuan surat jawaban. Nah, ada perbedaan gugatan dengan surat jawaban. Kalau dalam surat jawaban, waktu tadi dikirimkan kepada Anda berkas surat jawaban itu sudah tertera, ya, nomor perkaranya. Jadi majelis hakimnya juga sudah ada. Kalau dalam gugatan, tujuan gugatannya adalah dialamatkan ke ketua pengadilan. Tapi kalau surat jawaban ditujukannya kemana? Ditujukannya ke
ketua majelis perkara nomor, atau nggak usah pakai ketua, cukup aja majelis perkara nomor, ya, sesuai dengan nomor yang disampaikan kepada Anda dalam gugatan, ya. Jadi majelis perkara nomor sekian, pengadilan apa? Contohnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya nomor sekian-sekian. Jadi sebenarnya dalam bentuk tujuan surat jawaban ditujukan apa? Ditujukan ke ketua majelis perkara nomor, ya, pada pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan tergugat sudah mengetahui, ya, nomor perkara dan pihak-pihak yang diterima. Maka sesuai dengan pasal 118 HIR di mana gugatan diajukan, maka disitulah Anda mengajukan surat jawaban. Jadi surat jawaban ditujukan ke majelis perkara nomor sekian, ya. Nah, yang berikutnya adalah perihal. Perihalnya apa? Perihalnya tentu jawaban. Nah, Anda harus melihat kedudukan Anda. Apakah Anda kedudukannya sebagai tergugat satu, atau tergugat dua, atau kedudukannya sebagai turut tergugat satu, tergugat dua, atau seterusnya. Jadi dalam surat perihalnya Anda sebutkan, ya, dalam perihalnya Anda sebutkan, ya, jawaban tergugat satu, jawaban tergugat dua. Kenapa begitu? Untuk memudahkan majelis hakim untuk melihat berkas Anda. Oh, ini jawaban tergugat satu, ini jawaban tergugat. Atau kalau kuasa hukum mewakili semua tergugat, maka juga harus dicantumkan, ya, jawaban tergugat satu, tergugat dua, tergugat tiga, dan seterusnya, ya. Jadi harus perhatikan perihal surat gugatan, perihal surat jawaban harus disebutkan identitasnya, apa dia kedudukan sebagai tergugat satu, tergugat dua, tergugat tiga. Yang berikutnya, ya, terkait dengan para pihak. Nah, dalam surat jawaban tentu Anda sudah mengetahui kedudukan Anda digugat sebagai apa. Apakah kedudukan Anda sebagai tergugat, atau tergugat satu, atau turut tergugat. Jadi nomor perkaranya juga sudah ada. Jadi Anda tinggal sebutkan di situ, ya, nomor perkara sekian, penggugatnya siapa, melawan tergugatnya siapa. Nanti dimasukkan di situ. Jadi sudah ada. Nah, satu hal yang harus perhatikan, ya, yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, ya, pihak-pihak yang sangkut pautnya dengan persoalan tersebut. Nah, kalau Anda didampingi oleh kuasa hukum, harus disebutkan di situ surat kuasanya nomor berapa, tanggal berapa, pengacaranya siapa. Jadi disebutkan di situ, contohnya dalam konteks itu didampingi pemohon dan termohon didampingi oleh kuasa hukum, namanya siapa, dan penerima kuasanya siapa. Jadi tergugat, ya, contohnya disebutkan di situ, ya, mengajukan permohonan, mengajukan surat jawaban kepada majelis hakim perkara nomor sekian, ya, yang dalam hal ini sebagai kuasa hukum, ya, namanya siapa, dari kantor mana, ya, bertindak untuk dan atas nama siapa, ya, tergugatnya siapa, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat atau tergugat satu atau tergugat dua. Nah, jadi identitas para pihak sebenarnya sudah ada di situ. Nah, berikutnya kita lihat masuk kepada jawabannya. Isi jawaban itu ada dua. Pertama, dalam eksepsi. Yang kedua, dalam pokok perkara. Ya, kita lihat dulu yang pertama, dalam eksepsi. Apa sangkalan-sangkalan Anda? Apa bantahan-bantahan Anda terkait dengan dalam eksepsi? Nah, kita lihat. Eksepsi di pasal 125 ayat 2 diatur di pasal 132 dan pasal 133, ya, dia hanya mengatur pernyataan sebagai eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Jadi sebenarnya eksepsi ada absolut dan relatif. Tapi sebenarnya selain itu banyak sekali, ya, dalam jurisprudensi yang menyatakan tentang eksepsi. Kita lihat nanti. Nah, di pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Sebagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu. Ya, secara teoritis pada umumnya diklasifikasikan dalam dua golongan. Ya, teorinya dua, eksepsi absolut atau eksepsi relatif. Kalau dia eksepsi absolut dan relatif, ya, ini sebenarnya harus diputuskan terlebih dahulu karena menyangkut tentang kewenangan mengadili. Ya, nah, tapi dalam praktek selain eksepsi absolut dan relatif ada eksepsi lain, ya.
yang menyangkut tentang pokok perkara. Nah, kalau sudah menyangkut dengan pokok perkara, eksepsi ini harus diputuskan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara, karena harus diperiksa dulu pokok perkaranya. Tapi kalau terkait dengan eksepsi absolut dan relatif, terkait kewenangan mengadili pengadilan, ya, kalau terkait dengan kewenangan mengadili pengadilan harus diputuskan terlebih dahulu sebelum putusan akhir, ya. Nah, kita akan lihat beberapa jenis eksepsi. Ini kalau tergugat, ini hal yang paling penting. Kenapa? Karena waktu kita mengajukan jawaban, mau tidak mau, Anda harus menggunakan senjata ini, senjata eksepsi ini, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menangkis, ya. Siapa tahu dari sekian banyak eksepsi Anda ajukan, dikabulkan salah satunya, maka nanti gugatan tidak dapat diterima, ya, akan dikembalikan lagi, ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah disebut eksepsi prosesual, ya, atau prosedur, ya. Terkait dengan apa? Tadi saya katakan terkait dengan eksepsi tidak berwenangnya pengadilan dalam mengadili perkara tersebut. Eksepsi ini disebut sebagai exception declaratoire atau inkompetensi, ya. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang mengadili. Jadi terkait dengan apa? Kewenangan absolut. Kewenangan absolut itu terkait ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 terkait dengan kekuasaan kehakiman, ya. Kekuasaan kehakiman terdiri dari apa? Ada pengadilan umum, pengadilan militer, ya, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama. Jadi kalau kita jangan salah mengajukan gugatan, ya, harusnya gugatan diajukan ke pengadilan umum karena perkara perdata, kita ajukan ke pengadilan tun, tata usaha negara. Nah, jadi yang berwenang adalah pengadilan tun, bukan pengadilan umum, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Jadi masing-masing lembaga tersebut mempunyai kewenangan. Jadi jangan salah, perhatikan, ya, kewenangan tersebut, ya. Contohnya, penggugat salah dalam mengajukan gugatan. Jadi Anda tangkis. Kalau penggugat salah, Anda tangkis dalam eksepsi ini, ya. Lihat pasal, ya, tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, di peradilan di Indonesia. Nah, Anda lihat itu, ya, nanti tentukan. Kalau bukan kewenangannya, lakukan eksepsi. Eksepsinya apa? Eksepsi kewenangan absolut. Yang berikutnya adalah eksepsi kewenangan relatif. Ya, kewenangan relatif sesuai dengan pasal 118 HIR. Jadi ada eksepsi. Kalau penggugat salah mengajukan gugatan bukan di wilayah, ya, di wilayahnya. Nah, saya contoh yang lagi samar-samar. Contohnya ada gugatan terhadap orang yang tinggal di Sentul, Bogor. Nah, Sentul Bogor itu wilayah mana? Kalau orang tidak tahu, dia berpikir Sentul Bogor itu adalah Pengadilan Negeri Bogor. Padahal di situ kewenangannya Sentul Bogor itu kabupaten, ada wilayah negeri Cibinong contohnya. Nah, ini sangat bahaya, ya, kalau sampai gugatan itu salah, Anda langsung eksepsi. Eksepsi terkait apa? Eksepsi terkait kewenangan relatif, ya. Nanti kita lihat satu persatu. Di pasal 118 HIR dan pasal 99 RV telah ditentukan. Klasifikasinya apa? Pertama, klasifikasinya adalah aktor sequitur forum rei. Ya, patokannya adalah menggariskan bahwa gugatan yang berwenang mengadili adalah di tempat tinggal tergugatnya. Tadi saya katakan, tergugatnya tinggal di mana? Tergugatnya tinggal di Sentul, Kabupaten Bogor. Orang berpikir Kabupaten Bogor Pengadilan Negeri Bogor, salah. Ya, Kabupaten Bogor itu sebagian masuk ke wilayah Cibinong, Pengadilan Negeri Cibinong. Akhirnya apa? Gugatan masuk salah alamat, dan Anda bisa eksepsi mengenai ini, ya. Dan akhirnya gugatan tidak dapat diterima karena salah, ya, di tempat tergugat. Nah, kalau tergugatnya tergugatnya lebih dari satu. Nah, kalau tergugatnya kita lihat di sini, aktor sequitur forum rei dengan hak opsi. Ini tergugatnya lebih dari satu. Ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4. Maka dalam hal ini gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal salah satu tergugat. Dia bisa pilih, tapi pada umumnya biasanya diajukan ke tempat di mana tergugat paling banyak berdomisili atau bertempat tinggal. Dia punya hak opsi,
ya, tapi harusnya di tempat tergugat paling banyak. Supaya apa? Supaya lebih memberikan kemudahan kepada tergugat untuk bisa hadir. Nah, kalau gugatannya salah, ya, dia bikin opsi, Anda bisa keberatan. Contohnya tergugatnya semuanya tinggal di Jakarta, tergugatnya ada 5 orang, 4-empatnya tinggal di Jakarta Barat, 1 tinggal di Papua, penggugat tinggal di Jakarta Barat. Lalu penggugatan itu diajukan di Papua. Alasannya kenapa? Kan kita boleh pilih salah satu. Nah, dia ajukan ke Papua. Nah, Anda bisa keberatan mengenai ini. Kenapa? Karena untuk ongkos ke Papua aja sudah berapa, penggugatnya juga harus ke Papua. Nah, ini juga bisa dijadikan eksepsi. Salah satunya adalah walaupun dia punya hak opsi, tetapi tidak digunakan dengan baik dan benar. Hak opsi itu harus memilih tempat paling banyak di mana tergugat tersebut berada. Jadi eksepsi Anda boleh mengajukan hal itu. Yang berikutnya adalah aktor sekutor forum rate tanpa hak opsi. Dalam hal tergugat salah satunya merupakan debitur pokok atau debitur prinsipal, sedangkan yang selebihnya kedudukannya sebagai penjamin, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal debitur. Nah, kalau gugatannya terkait dengan antara pihak debitur yang memiliki perjanjian pokok, tetapi yang lain ada guarantor, penjamin, ya, contohnya, maka nggak punya hak opsi, dia wajib mutlak, ya. Jadi walaupun tergugatnya tergugat 1, perjanjian pokoknya si A, tergugat 2 adalah penjaminnya, tergugat 3, ya bisa aja corporate guarantor atau personal guarantor. Nah, tapi tidak bisa diajukan ke tempat personal guarantor atau company guarantor. Dia nggak punya opsi. Dia hanya boleh mengajukan gugatan di tempat debitur pokoknya. Ya, ini nggak punya hak opsi. Ya, dengan demikian, kalau dalam gugatan seperti ini, Anda bisa eksepsi. Kalau tiba-tiba dia mengajukan gugatan itu di tempat, ya, penjamin, ya, bukan di tempat orang yang debitur pokok itu melakukan suatu perjanjian. Ya, ini namanya hak opsi tanpa hak opsi. Yang berikutnya, gugatan diajukan di mana? Di tempat tinggal penggugat. Nah, dalam hal apa yang bisa terjadi? Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat. Ya, kalau tidak diketahui, contohnya penggugatnya tidak tahu, diketahui mana, dibikin pengumuman koran, ya, sudah pernah dipanggil secara layak, ya, maka gugatannya bisa diajukan di tempat tinggal penggugat. Atau forum resite, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak atau menjadi objek sengketa, ya. Jadi kalau tanahnya ada, dia bisa mengajukan di posisi benda tidak bergerak, tanah tersebut objeknya, ya. Jadi kalau dia salah, Anda bisa mengajukan eksepsi. Nah, ada juga kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili, ya. Para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pihak, ya, ini menyepakati untuk memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul, ya. Jadi kalau dalam perjanjian sudah ditetapkan, ya, pilihan hukum, ya, atau pilihan forum pengadilan yang akan digunakan, maka itu harus menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya 1338, ya. Nah, kalau demikian dia harus mengajukan tempat. Kalau dia mengajukan di luar dari tempat itu, Anda bisa mengajukan eksepsi, ya. Eksepsi terkait apa? Pengadilan tidak berwenang. Kenapa? Karena para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini di pengadilan X contohnya, padahal dia masuk ke pengadilan Y, ya. Maka dalam hal ini eksepsi Anda bisa diterima. Kenapa? Karena sudah disepakati sebelumnya pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang menjadi undang-undang bagi para pihak, ya. Pasti eksepsi Anda diterima. Lalu apa? Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap PN. Dalam hal pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada, ya. Contohnya gugatan terhadap Departemen Pendidikan, kantor wilayahnya di Medan, ya, nggak harus ke Jakarta Pusat, ya. Anda bisa mengajukannya di Medan karena yang digugatnya adalah
di petunnya. Contohnya petun pengadilan Medan gitu ya, atau usaha negara di Medan. Nah itu petunnya tergantung kepada pejabat tersebut. Jadi tidak perlu di Jakarta Pusat ya, terkait dengan gugatan negara atau pemerintah di setiap. Nah, inilah tadi yang disebutkan sebagai dasar ya, sebagai dasar eksepsi Anda, apa yaitu eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nah, ada juga eksepsi terkait dengan syarat formil. Apa saja eksepsi tentang syarat formil? Yang berikut nih. Nah, contohnya terkait dengan surat kuasa tidak sah. Ini merupakan eksepsi. Kalau surat kuasa tidak sah, maka Anda bisa melakukan eksepsi. Bagaimana ciri-ciri kuasa tidak sah? Apa syarat-syarat kuasa itu supaya sah? Nah, kalau tidak sah, Anda lakukan eksepsi. Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, surat kuasanya bersifat umum. Ya, jadi orang yang mewakili dia, lawyer tadi mewakili dia, ternyata surat kuasanya sifatnya umum. Contohnya dalam surat kuasa dikatakan mewakili kepentingan penggugat ya, mengajukan gugatan ke pengadilan ya, pengadilan di seluruh Indonesia. Nah itu tidak boleh ya. Masa umum pengadilan di seluruh Indonesia di mana? Harus disebutkan pengadilan di mana, kasusnya apa, harus disebutkan, namanya sudah kuasa umum ya. Nah, atau mewakili seorang direksi ya, hadir dalam persidangan yang mewakili perusahaan ya, atau dia direksi menguasakan kepada anggotanya untuk hadir dalam mengajukan gugatan, tapi tidak disebutkan surat kuasa mengajukan, cuma mewakili perusahaan saja, itu juga surat kuasa umum. Nah, kita lihat putusan MA nomor 531 tahun 73 ya. Kenapa eksepsi ini diterima? Karena surat kuasanya tidak khusus tapi surat kuasa umum ya, atau surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 123 ya. Pasal 123 harus bersifat khusus dan tertulis ya, disebutkan kuasa 123 ya, dikatakan harus khusus. Surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang ya. Putusan MA nomor 10 tahun 99 ya. Contohnya apa? Contohnya begini, surat kuasa seorang direksi ya memberikan kuasa kepada lawyer, tapi dia tidak lagi sebagai direksi, dia sudah diberhentikan oleh perusahaan, otomatis surat kuasanya tidak berwenang ya untuk menandatangani seorang direksi. Atau surat kuasanya tersebut ya disebutkan bukan bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dia cuma tulis Tuan A tapi dibikin di alamat ini, tapi tidak disebutkan bahwa si Tuan A itu bertindak untuk dan atas nama. Nah ini juga salah ya. Kalau dengan seperti ini, maka otomatis surat kuasanya atau surat kuasanya tersebut tanggalnya lebih kemudian dari tanggal gugatan. Contoh tanggal gugatannya tanggal 15 Januari, surat kuasanya tanggal 16 Januari. Nah, ini syarat formilnya cacat ya, cacat ya. Otomatis itu eksepsi bagi Anda, eksepsi. Nah, lalu nebis in idem, sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, objek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa. Nah, tapi kalau yang terkait dengan ini nanti akan diperiksa bersama dengan pokok perkara, sudah masuk ke dalam pokok perkara. Jadi ini namanya tetap eksepsi, tetapi putusan nanti eksepsinya bukan di putusan selah, tapi di putusan akhir. Terkait dengan apa? Nebis in idem ya. Jadi orang tidak boleh mengajukan gugatan perdata, penggugatnya sama, tergugatnya sama, objeknya sama ya. Itu namanya nebis in idem. Jadi itu kekuatan kepada surat jawaban bahwasanya gugatan tidak dapat terima karena konsep apa? Nebis in idem. Nah, kiranya ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe dan follow terus dan share ke teman-teman. Siapa tahu banyak teman-teman kita yang membutuhkan ilmu ya di seluruh Indonesia yang mengenai ilmu tentang hukum acara perdata dan kemahiran hukum ini. Terima kasih, kiranya ini bermanfaat bagi kita semua.